Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Sobat Kapenta yang ada di rumah, perkenalkan saya Aziza dan saya El. bersama kami di acara Halo Kapenta, informatif, inspiratif. Gimana El kabarnya hari ini? Syukur saya baik, dan gimana kalau dengan Aziza? Alhamdulillah saya juga baik El. Apalagi kita bisa berjumpa lagi dengan Sobat Kapenta yang ada di rumah. Nah El, tahu gak sih bintang tamu kita kali ini tuh siapa? Wow, siapa tuh Zah? Nah, bintang tamu kita kali ini adalah Direktur Operasional Ditek Inovasi Indonesia. El tahu gak siapa beliau? Beliau adalah Pak Fajar Budi Laksono, Magister Engineering. Langsung saja kita sambut Pak Fajar. Siapa? Oke. Ya, gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana adik-adik semua? Alhamdulillah baik juga. Oke. Sobat Skapenta, sedikit informasi nih sebelum beliau hadir di studio Halo Skapenta, beliau juga mengisi workshop di TEVA SMK Penerbangan AAG loh. Nah El, satu hal lagi nih, beliau juga sering disebut Mas Fajar loh, di perusahaannya. Jadi boleh gak nih kita berdua menyebut Bapak dengan sebutan Mas biar kita lebih akrab gitu. Boleh. Harus. Biar lebih akrab gitu Iya. ya Mas. Ya. Nah tadi kan saya juga berbincang tentang kesibukan Mas Fajar nih sebelum kesini mengisi workshop TEVA ya. Ya. Nah boleh nih diceritakan sedikit ke Sobat Skapenta yang ada di rumah tentang kesibukan Mas Fajar yang sebagai hard worker dan inspiratif. Oke. Ini madep kameranya mana? Yang sana yang mana? Oke. Jadi kalau dibilang kan kalau teman-teman tahu ya, di perusahaan itu ada namanya direktur utama. Itu sebenarnya itu, atau kalau biasanya bahasa kerennya kalau sering nonton drakor itu kan CEO ya. Iya. CEO. Nah, terus di bawahnya itu ada beberapa. Biasanya ada direktur teknologi, itu namanya CTO. Terus ada direktur operasional, namanya COO. Nah, kebetulan saya itu sebagai direktur operasional di PT Ditek Inovasi Indonesia namanya. Nah, apa sih tugas dari direktur operasional begitu ya? Jadi sebenarnya direktur operasional tuh membawahi punya bawaan banyak yang itu tuh istilahnya kita memastikan seluruh operasional dari perusahaan semua berjalan dengan baik dari berbagai macam hal. Jadi dari keuangan, dari inventory, logistik dan sebagainya gitu, termasuk produksi legal dan lain-lain. Jadi yang mengurus operasional, yang non riset. Sedangkan direktur teknologi apabila di PT Ditek Inovasi Indonesia itu mengurus untuk bagian riset gitu ya. Berarti Mas Fajar ini di sana tuh memonitor semua yang ada di PT Ditek itu ya? Iya betul. Jadi saya tuh tiap hari itu baca laporan banyak sekali. Jadi kayak laporan omset harian. Jadi makanya kalau kalian tanya omset Shopee kemarin berapa, omset TikTok kemarin berapa, nanti akhir tahun, akhir bulan kira-kira dapat berapa itu saya hafal. Iya sudah hafal. Jadi kenapa saya memantau itu? Hal itu adalah merupakan matriks keberjalanannya perusahaan. Dalam arti apabila di situ ada penurunan dibandingkan bulan kemarin, itu alarm saya nanti akan bunyi. Jadi ada sesuatu yang salah nih. Nah itu harus nanti kita cek nih bagian salah yang mana. Ya terus selanjutnya dibenahi seperti itu. Berarti memang produksinya itu juga dijualkan di luar sana ya, di aplikasi-aplikasi juga. Betul. Jadi kita mungkin bisa bilang 80% penjualan kami itu merupakan dari online, dari marketplace dan dari ada yang beberapa dari luar negeri, lumayan banyak sih. Berarti memang hebat sekali ya PT Ditek ini. Nah, SMK itu kan termasuk sekolah vokasi. Sobat Skapenta pasti tahu vokasi itu apa. Vokasi itu adalah program pendidikan yang bertujuan untuk mempersiapkan tenaga siap kerja. Nah, menurut Mas Fajar nih, bagaimana perkembangan vokasi pada saat ini? Oke, perkembangan vokasi saat ini dua hal ya. Sebenarnya ada dua keyword, yaitu bebas tapi bingung gitu. Nah, dengan adanya Merdeka Belajar, ini kan dibebaskan.
sebenarnya harusnya dengan terbebasnya kita dari berbagai macam restriction materi yang sebelumnya ada, itu harusnya menjadi lebih baik ya kan. Tetapi kenyataannya di lapangan bingung gitu. Ini ibarat ketika kita terpenjara, dulunya terpenjara gitu ya. Kalau di penjara itu ibaratnya kan sebagai narapidana mau kencing mau apapun harus semuanya izin ya. Iya. Nah ketika udah bebas, mereka mau ngapa-ngapa ya akhirnya terbawa, masih terus harus izin, harus terbawa terus ikut diarahkan. Nah sedangkan ini mungkin para eksekutor di lapangan dari kurikulum Merdeka ini bingung nih, dulu diarahkan mendetail, sekarang harus bebas, mereka bingung gitu. Nah Mas, tadi kan sebelum kesini tuh Mas Fajar berkeliling ya di SMK ini, Iya. melihat TEVA-TEVA yang ada di SMK juga ya. Iya, iya. Nah menurut Mas Fajar tuh gimana sih perkembangan TEVA di SMK AG ini? Oke, sebenarnya kalau ditanya perkembangan kan harus membandingkan sebelum dan sesudah ya. Iya. Tapi ini kan saya tahunya sekarang nih gitu. Sebelumnya ada tahu juga sih kayak kita dulu mengaktifkan AAG ini dari dulu kan kita ada program untuk 10 SMK Angkasa di seluruh Indonesia gitu kan. Nah, menurutku salah satu yang terbaik atau mungkin yang terbaik ya itu AAG karena memang sampai sekarang masih follow up, masih jobnya masih nggak mau dilepas gitu lah industrinya. Kalau yang lain kadang acol-acol dan sebagainya. Berarti memang SMK ini lebih unggul daripada yang lainnya. Iya, dalam hal ini ya. Iya. Lalu, apakah TEVA di SMA AG ini sudah termasuk real link and match dalam dunia industri? Oh itu ya, apa namanya? Sebenarnya bisa bisa karena biasa ya. Sebenarnya industri itu lebih membutuhkan soft skill, bukan hard skill. Jadi kayak adik-adik di sini nih melakukan podcast, rasa-rasanya kan tidak melakukan kurikulum yang vokasi. Tetapi di sisi lain itu adik-adik di sini itu sebenarnya melakukan apa yang dibutuhkan di industri. Salah satunya communication. Communication itu hal yang sangat penting karena ternyata 99% masalah yang timbul itu tuh akibat communication, miskom itu sering terjadi. Mungkin adik-adik di sini juga merasakan. Tetapi karena adanya pengasahan di TEVA ini terus menerus, itu akan menjadi lebih baik pastinya. Ini ibarat gini deh, kita kursus mobil nih, untuk nyetir di mobil. Awal kan pasti kita belajarnya di tempat lapangan luas. Nah terus kita muterlah, mundurlah, majulah dan sebagainya seperti itu. Akan tetapi kalau ditanya, apakah latihan di lapangan luas ini, apakah bisa seperti kita di jalan? Jawabannya kan pasti tidak, karena tidak representatif. Ini ibarat sekolah. Sekolah itu kan mengajarkan kayak, oh industri itu kayak gini, tetapi real industri yang jalan raya belum. Ini masih di lapangan luas aja nih. Nah kalau real jalan raya ya di TEVA, bener capek, hujan-hujan gimana harus ngepost tetap datang, terus harus berbicara dengan pihak luar yang ini ada resikonya nanti nama sekolahnya jadi jelek dan sebagainya. Itu tekanan-tekanan yang tidak biasa dihadapi di sekolah, karena kalau di sekolah kan ya udah mau gimana pun bebas saja, masih gak ada konsekuensi apapun seperti itu. Berarti memang itu tuh sangat berpengaruh di lapangan dan di nyatanya ya Mas? Iya betul. Nah, oh ya Sobat Kapenta, di alumni SMK AG ini juga banyak yang sudah lulus dan mereka juga masuk dalam PT Detek, dan mereka tuh di sana tuh juga memiliki posisi sebagai manajer atau GM. Nah, menurut Mas Fajar nih, gimana sih karakter dan etos kerja yang dimiliki para alumni SMK AG yang sudah bekerja di sana? Oke, siap. Jadi salah satu kelebihan yang kami suka ya dari SMK AG sendiri itu adalah karena pendidikannya semi militer. Kalau bahasa saya sendiri itu udah pernah membaui sepatunya tentara istilahnya. Itu agak secara mentalitasnya agak berbeda gitu loh dengan yang lain. Kan kalian sendiri kan mungkin Gen Z ya yang dengan berbagai macam stereotip yang telah dijudgekan oleh masyarakat gitu ya. Tetapi di sini mungkin Gen Z yang seperti itu sangat sedikit, atau mungkin saya nggak ada kali ya, karena kan pola pendidikannya semi militer yang itu memudahkan kita karena di industri itu udah pasti keras, dan
PT Ditek sendiri ini culture-nya dibangun culture barat. Jadi culture barat tuh kayak Amerika, ketika kita tidak suka ya kita bilang di depan, jangan bilang di belakang. Terus kalau kita konfrontasi ya konfrontasi, tapi selesai di situ. Jangan sampai ini dibawa ke bidang lain, profesional aja. Nah, dengan adanya sistem semi militer itu lebih gampang untuk kompatibilitasnya jadi lebih pas gitu dengan kultur industri yang kami bangun gitu. Berarti mereka yang di sana tuh sudah luar biasa ya? Iya, termasuk ada yang udah memimpin 10 orang lebih, ada Sudah juga. memiliki skill Oh iya. dari awal. Dari awal mungkin basicnya ada ya yang kayak tadi kuat dimarahin itu skill loh. Kadang kan nggak kuat dimarahin, aku resign aja deh, nggak kuat dimarahin. Aku Mentalnya. kan iya kan aku mood swing, aku lagi nggak mood. Kita kadang kan seperti itu ya generasinya ya. Tapi ketika dengan militer itu kan adanya siap sama siap, nggak ada tidak siap kan gitu loh. Jadi culture ini yang bisa membuat yang alumni bagus. Makanya tahun kemarin kan 8 kan dari AGIN yang masuk kampus yang kita beri beasiswa gitu. Berarti memang sangat hebat sekali SMK AGI ini. Iya. Nah, menurut Pak Fajar, apakah budaya dan ekosistem TEFA di SMK ini sudah termasuk ke dalam perjalanan hubungan yang baik dengan industri yang lain? Apakah terjalinnya hubungan itu penting dalam dunia industri? Pasti, semuanya kalau jalinan hubungan penting. Kan kalau adik-adik punya pacar kan ya kalau nggak ada hubungan, nggak pernah di WA kan ya pasti ribut toh. Marah-marah, nanti undung nggak dibales WA-nya dan sebagainya kan. Sebenarnya ini sama aja logikanya dengan hubungan antar manusia. Kalau kami tapi sebagai industri apabila tidak dikontak atau tidak ada hubungan ke kami pasti ya udah mikirkan yang lain, karena agak seperti pasangan. Kami nggak cuma berpaku ke satu pasangan aja, banyak sekolah lain yang istilahnya berharap untuk bekerja sama juga dengan kami. Nah, tapi tadi saya sudah berkeliling dan melihat juga di TEFA yang ada mesin, ada elektro, termasuk di sini di media, ini udah sangat lebih dari rata-rata SMK yang lain yang ada di sini, seperti itu sih. Untuk perkembangan saat ini kan bagaimana sih cara kita untuk menyikapi apabila ada implementasi TEFA yang masih memiliki pemikiran fixed minded, Mas? Oke, fixed minded ya bahasanya. Oke. Kalau kayak gitu sih aku simpel ya, aku nggak usah peduliin apa emang kan dunia akan tetap bergulir kan, dunia tidak akan runtuh dengan argumen orang lain. Dunia tidak akan runtuh dengan rasanya orang lain. Mereka tidak ikut membiayai biaya kalian. Mereka tidak ikut membiayai atau menanggung apa yang kalian lakukan. Ngapain dipikirin kan, sesimpel itu. Tapi kan kita sebagai anak muda mungkin memiliki pikiran kayak ya udahlah ini aja, saya nggak bisa stuck lakuin ini. Ya udah saya nanti ganti yang lain atau bagaimana. Itu dari Mas Fajar gimana? Oke, yang pertama kan emang anak muda ini harus menemukan apa passionnya gitu. Nah, masalahnya ini yang dari saya lihat di berbagai macam anak muda itu passionnya kalau di zaman sekarang itu satu, ingin kaya tapi nggak ngapa-ngapain kan gitu kan which is itu nggak mungkin kan, sangat tidak dimungkinkan hal seperti itu. Kalau itu mungkin nyalain lilin lah gitu kan, satu ada yang jaga itu mungkin bisa gitu kan, tapi hal itu tidak mungkin yang diperlukan adalah mungkin sekolah memfahamkan bahwa hal yang seperti itu keniscayaan. Jadi nggak ngapa-ngapain banyak uang itu keniscayaan. Nah, mereka kan selalu berpaku ke influencer di luar sana. Mereka melihat influencer tersebut ketika kondisi di puncak. Mereka tidak melihat influencer tersebut dulu kerjanya sampai saat di bawah, dulu kerjanya kayak gimana, bagaimana susahnya, itu mereka nggak pernah melihat hal itu. Nah, itu perlu sangat peran serta guru untuk mengedukasi para siswa agar paham akan hal seperti itu. Berarti memang perlu banyak edukasi ya untuk generasi kita ini. Iya, generasi yang dulu juga sama aja sebenarnya. Dan untuk perkembangan saat ini, bagaimana cara mensikapi anak muda agar ia mampu untuk menghadapi tantangan global, seperti bekal mereka untuk kerja di industri? Oke, siap. Sebenarnya nalarnya simpel ya. Ini nalar yang simpel, tetapi susah untuk dilakukan.
Sekarang kalau ada anak, dia rajin belajar, terus dia ikut TEVA gitu ya, seumpama ya. Dia ikut organisasi, terus dia communication-nya yang berakibat kepada communication-nya bagus, soft skill-nya bagus. Ini anak A. Dibandingkan anak B nih, yang dia tiap malam main Mobile Legends mungkin, atau main PUBG Mobile mungkin ya. Nah, terus gak pernah belajar, terus sama guru ya PR ya kadang dikerjakan kadang enggak gitu. Ada dua ini, varian mana yang sukses kan gitu. Sebenarnya logikanya simpel, tapi ini kan semua orang udah tahu sebenarnya. Kamu untuk sukses gimana sebenarnya udah tahu. Nah, kadang mereka belum menemukan driving force. Nah, ini akibat latar belakang keluarga atau lingkungan. Kadang yang seperti ini nih kalau bahasa politiknya itu orang-orang yang Korea lah, yang istilahnya ya mereka udah nggak ganteng, mereka orang tuanya nggak kaya, mereka nggak begitu pinter, terus mereka yang punya apa? Cuma waktu untuk bekerja keras. Ya udah, kalau kita udah bekerja keras, kesuksesan itu adalah suatu keniscayaan, pasti sukses gitu. Ada yang kedua ini yang pengen kalau ini sukses, ada syaratnya apa? Orang tuanya kaya, simpel kan? Nah iya kan? Berarti gitu. Ini ya, pewaris ya? Iya, pewaris bukan perintis kalau kata stiker truk ya. Gitu. Nah Mas Fajar kan kita ini kan di era globalisasi. Iya. Berarti kita tuh kayak harus lebih berkembang ke depan dan pentingnya adanya digital. Kita berpacu pada digital. Nah, menurut Mas Fajar nih seberapa penting sih digital marketing di era sekarang ini, karena kita sekarang juga dituntut untuk menjadi seseorang yang multi talenta dan multitasking. Oke, sebenarnya digital marketing itu adalah namanya teknologi ya. Teknologi itu pada hakikat dasarnya dibuat untuk memudahkan manusia, iya kan? Pasti kan seperti itu. Sekarang bayangkan, dulu apabila adik-adik ini pengen jual apa ya, seumpama jual makanan, ya kan? Itu kan harus menyewa tempat yang bagus, yang itu mahal, ya kan? Itu pun belum tahu laris atau enggak, ya kan? Nah, dengan adanya digital marketing ini, adik-adik nggak perlu nyewa tempat, nggak perlu sewa biaya orang kasir dan sebagainya kan? Karena kalian udah pakai dashboard. Dashboard itu merupakan asisten kalian untuk memantau omset, memantau data statistik gitu. Nah, digital marketing ini harus kalian pahami sebagai opportunity untuk kalian yang dulunya tidak berprivilege, ya kan? Tadi kan kalau maksudnya kan kalau mau jalur gampang, kalau game modernnya isi ya orang tuanya kaya. Nah ini memudahkan kalian untuk dari tadinya nggak perlu kaya untuk punya toko, nggak perlu kaya untuk punya asisten kasir gitu kan, karena pembukaannya udah direkap secara otomatis gitu. Tapi kan seperti itu kan pasti ada plus dan minusnya nih. Iya. Kalau untuk plus positifnya itu kan kita lebih mudah nih, lebih mudah untuk menjaring seperti konsumen yang ada di luar tanpa kita harus bertemu langsung. Yeah. Tapi kalau minusnya itu gimana Mas cara meminimalisir kekurangan dari digital marketing itu? Oh ya, sebenarnya kalau minus tuh semua ada minusnya ya. Contohnya kayak tadi yang makanan offline itu saya ada survei ya, berbagai macam. Itu malah minusnya banyak. Seumpama nih dia omset sehari 1 juta. Kasirnya tapi bilang oh ini 500 ribunya diambil tuh sering itu kayak gitu. Jadi saya melihatnya kalau minusnya itu sangat sedikit. Nah yang perlu kita pahami dari keterbukaan akses yang begitu banyak, itu ada namanya information overload. Jadi terlalu banyak informasi yang diserap. Nah adik-adik makanya harus punya filter terhadap informasi ini, mana yang penting, mana yang enggak gitu. Kalau konten-konten yang enggak jelas, joget-joget perlu dipikirkan enggak gitu. Kalau konten-konten yang edukasi ini perlu dipikirkan enggak. Nah makanya ada filter informasi yang harus kuat di era sekarang ini. Berarti memang semuanya itu harus kita saring dulu sebelum kita melakukan hal tersebut. Iya betul. Wow, keren sekali ya Zah pembahasan kita hari ini. Iya El, benar banget, keren banget. Hari ini kita membahas yang sangat berbobot, menginspiratif untuk kita semua. Boleh nih Mas Fajar memberikan pesan hebat kepada sobat Sekapenta yang ada di rumah agar mereka lebih kreatif, inovatif, dan visioner. Oke, kalau saya kan ini ya gayanya agak kontradiktif lah. Dalam arti kalau menyemangati kadang malah gak menyemangati gitu kan. Jadi
Gini, ini saya mengutip dari Elon Musk, itu pencipta SpaceX, Tesla, yang merupakan sempat beberapa bulan yang lalu itu orang terkaya di dunia. Gini, quote-nya adalah seperti ini: kalau kamu nggak ingin pintar, tetaplah bodoh aja, nggak usah pintar. Karena gini, mesin pesawat nggak akan bisa terbang, pesawat itu nggak bisa terbang kalau nggak ditarik. Kalau nggak mesinnya nyala sendiri, pesawat nggak mungkin bisa ditarik. Kalau kalian masih berharap motivasi dari orang lain, kalian nggak mungkin bisa terbang. Harus pakai mesin dalam diri kalian sendiri untuk bisa terbang. Nggak ada cara lain. Berarti memang kita juga perlu memotivasi diri kita sendiri, dan juga mungkin dari orang lain itu nggak terlalu berpengaruh. Nggak usah mikir, ngapain? Berarti- Nggak ngasilin uang kan? Enggak. Iya. Berarti memang harus dari dalam diri kita sendiri. Kemauan diri sendiri. Nah, yang nggak kerasanya kita udah di penghujung acara nih. Kita udah banyak banget ngobrol sama Mas Fajar. Kita udah membahas tentang dunia kerja, motivasi untuk diri sendiri, dan bagaimana cara kita untuk bisa berkembang untuk menjadi lebih baik lagi. Terima kasih untuk Mas Fajar sudah Ya, hadir di sama-sama. acara Halo Skapenta, dan terima kasih juga untuk Sobat Skapenta yang ada di rumah sudah menyaksikan kami. Dan terus dukung media sosial SMK Penerbangan dengan cara like, comment, and subscribe ya teman-teman. Sekolah Segudang Talenta Ya, Skapenta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Halo Skapenta. Informatif, inspiratif.